Ini berarti tinggal ini ya, manage presentation ya, Ibrahim ya? Iya Pak, betul, manage presentation. Oke, sebentar. Untuk videonya akan di mana Pak? Simpannya Pak? Sebelum Di PPT-nya. PPT-nya, oke. Bentar ya, coba saya upload dulu. Oke, dari layarnya udah bisa kelihatan, teman-teman sekalian. Halo? Dari saya sudah terlihat Pak. Oke, full page ya, Ibrahim ya? Iya, betul. Oke. Selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ya untuk join ke acaranya Bisa AI terkait cloud service pada hari ini. Jadi saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Surya Irawan, as a Cloud Channel Manager di Huawei Cloud Indonesia. Jadi karena topik kita lebih ke arah cloud service hari ini, jadi mungkin kita akan lebih banyak memaparkan terkait Huawei Cloud Everything as a Service nih. Jadi ini juga akan menambah pengalaman dan pengetahuan untuk teman-teman sekalian yang akan join untuk lebih paham terkait cloud-nya nanti. Oke, mungkin di sini bisa terlihat ya, di sini ada beberapa gambar. Jadi digital transformation is more real and urgent than ever. Jadi mungkin belakangan ini kita bisa melihat ya situasi di dunia ini lagi nggak jelas juga karena COVID datang 2 tahun belakangan ini. Jadi semua tiba-tiba stagnan dan everything suddenly kita nggak bisa bingung gitu. Nah, dan ini adalah satu situasi yang memang mendorong adanya digitalisasi nih secara cepat. Nah, jadi gara-gara COVID ini pun kita juga mendapat keuntungan sebenarnya dari sisi digitalisasi. Jadi banyak perusahaan, banyak industri yang tiba-tiba yang tadinya sifatnya konvensional gitu ya. Jadi mereka sekarang sudah mulai beralih di-push secara tidak langsung oleh situasi ini ke arah digitalisasi. Nah, ini banyak dari mereka sekarang sudah mulai mentransformasikan diri ke digitalisasi yang tadinya sifatnya tradisional nih perusahaannya. Jadi mereka lebih banyak berinovasi untuk ke arah digital. Nah, dan ini merupakan salah satu situasi yang cepat juga mendukung mereka untuk move ke arah cloud services. Nah, jadi dari company sebelumnya yang bersifat digital ini mendorong mungkin digital ini mendorong 20 atau 25 kali lebih cepat dari ekspektasi mereka sendiri. Jadi yang mungkin bisa dilihat sekarang yang tadinya orang itu harus ke kantor gitu ya, on-site, dan sekarang tiba-tiba kita sudah mengenal yang namanya hybrid office mode gitu. Jadi orang bisa secara hybrid, mungkin mereka bisa kerja everywhere atau di mana aja ya, ataupun kalau mereka mau onsite
untuk sekedar meeting itu juga bisa. Jadi sekarang situasinya itu lebih more fleksibel. Dan terus dengan adanya situasi seperti ini pun kita didorong lebih mungkin tren yang belakangan ini terjadi adalah lebih go green lah ya, lebih ramah lingkungan. Jadi carbon emisi ini menjadi fokus juga nih di dunia karena akan menjadi isu global. Nah, di sini kita sudah mulai juga didorong untuk menggunakan teknologi-teknologi yang memang ramah lingkungan untuk membuat bumi ini jadi lebih baik ya. Jadi nggak hanya kemajuan dari sisi digitalnya, tapi dari sisi lingkungannya pun teknologi ini harus juga bisa menjaga lingkungan itu sendiri. Contohnya dari mungkin low emission carbon seperti itu. Oke, dari sini juga kita bisa lihat mungkin dari 5 juta orang ya di sini bisa lihat, dan lebih dari 300 juta orang sekarang sudah mengadopsi yang namanya hybrid office tadi. Dan secara efisiensi kerja pun dengan adanya digitalisasi ini efisiensi pun itu sudah mulai naik nih, karena yang sifatnya tadinya harusnya konvensional atau tradisional gitu ya, apapun dilakukan secara manual gitu, karena terjadinya transformasi digital ini efisiensinya meningkat menjadi 5 kali lipat. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi kita saat ini nih. Oke, mungkin di sini bisa dilihat ya, di sini ada grafik tuh dan gambar. Jadi make the leap, take the lead ya. Jadi kita harus membuat lompatan untuk memimpin. Nah, jadi dari laporannya McKinsey ini untuk industrialisasi digital bisa dilihat, jadi ada beberapa industri yang sekarang nih jadi paling bertransformasi ke arah digital. Nah, ini juga bisa jadi ini nih masukan juga untuk teman-teman sekalian yang emang sedang mencari pekerjaan, mungkin di industri mana nih yang cocok untuk kita sekarang ini. Nah, di sini tuh ada beberapa industri, contohnya seperti finance, terus ada telkom, internet, and media. Nah, ini adalah leader-leader industri yang mereka sudah bertransformasi ke arah digital. Jadi nanti kalau bisa dilihat dari sisi bisnis mereka, dari sisi pengolahan teknologi mereka, itu mereka akan sudah lebih banyak mengadopsi teknologi digital. Contoh kayak cloud, mungkin kayak AI, mungkin sekarang ada metaverse gitu ya. Jadi yang tadinya kita nggak memikirkan situasi meeting itu dilakukan secara onsite, mungkin sekarang sudah bisa dilakukan secara metaverse. Nah, itu hal-hal seperti itu sekarang sudah sangat common dan sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh industri-industri yang saya sebut tadi. Nah, jadi ini pun sangat berguna ya pada saat teknologi ini dikombinasikan, di situ akan terjadi satu keuntungan. Contoh dari sisi revenue. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada revenue-nya yang tadinya dari 2015 ini revenue-nya hanya 2 kali lipat. Nah, starting dari 2018 sampai 2025 nanti ekspektasinya akan naik 5 sampai 6 kali lipat. Nah, ini tentunya ini akan menjadi keuntungan buat perusahaan nih kalau mereka sudah mengadopsi yang namanya digital transformasi, khususnya dalam penggunaan cloud, AI, and 5G. Nah, ini juga akan mendorong dari sisi operation mereka ya, seperti R&D-nya, terus manufacture-nya, procurement mereka, sales service mereka, sampai human resource management. Ini dasar yang emang menjadi acuan bagi para perusahaan nih untuk beralih ke arah digital. Oke, di sini saya juga mau menggambarkan juga. Jadi ada gambaran juga nih terkait journey nih. Jadi journey digitalisasi itu sendiri di sini saya ambil contoh. Jadi ada 2 industri. Yang pertama adalah green factory and green industry. Jadi di sini
mungkin untuk industri sekarang data collection itu cukup penting ya, karena kita tahu the new oil is a data sekarang. Data salah satu yang paling penting juga selain minyak bumi atau kekayaan alam lainnya. Kalau kita sudah bisa mengolah data dengan baik, dengan kemampuan big data yang kita miliki, itu outputnya akan sangat besar sekali nantinya. Nah, ini juga akan membuat optimalisasi ya secara report real time yang akan bisa digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya kolaborasi ini antara cloud, AI, and 5G, nantinya akan membuat production si factory ini meningkat 8 kali lipat. Karena di sisi operation mereka, di sisi manufacture mereka sudah mengadopsi yang namanya digitalisasi. Contoh dalam penggunaan AI nantinya. Mungkin untuk teman-teman sekalian, artificial intelligence sekarang itu sudah mulai marak digunakan ya, khususnya di dunia manufacture. Di factory itu sudah mulai banyak digunakan. Nah, itu memberikan banyak keuntungan juga dari sisi produksi mereka. Nah, sehingga mereka ini bisa meningkat 8 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan tentunya karena dalam penggunaan cloud ini kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, serta ada optimisasi dari penggunaan listrik ya, electricity. Nah, ini secara annual cost ini akan terjadi penghematan nih. Bayangkan, penghematannya sampai 10 juta USD. Ini salah satu poin juga yang akan menjadi penilaian perusahaan-perusahaan besar itu ya, industri-industri besar itu untuk move ke arah teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti cloud, AI, and 5G. Itu adalah teknologi yang saat ini menurut saya cukup strong untuk dikolaborasikan karena impact-nya akan sangat bagus bagi internal perusahaan dan eksternal nantinya. Nah, yang kedua adalah smart ports nih. Nah, smart ports ini mungkin teman-teman di Indonesia, saya nggak tahu ya, di Indonesia ini kita udah berapa persen, seberapa banyak presentasi mengadopsi yang namanya smart ports. Nah, tapi di Eropa, di China, di US, di Jepang pun ini sudah mulai mengadopsi yang namanya smart ports nih. Jadi saya ambil contoh, jadi ada satu case port di China, itu namanya Tianjin Port, pelabuhannya. Itu adalah salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia. Jadi pelabuhan ini masuk dalam 10 besar pelabuhan paling sibuk. Jadi bisa dibayangkan proses dalam setahunnya itu mencapai 20 juta kontainer. Itu in daily pun mereka akan sangat sibuk sekali. Nah, di situ kita perlu yang namanya membuat efisiensi ya dan efektif secara pola kerjanya. Nah, di situ kita melakukan digitalisasi nih untuk operation mereka. Karena dengan banyaknya traffic kontainer yang masuk, dan itu akan sangat kewalahan kalau memang dikerjakan secara manual sifatnya. Untuk collecting data, untuk pengecekan kontainer, nah itu better sekarang kita bisa kolaborasikan juga pengecekan itu dengan teknologi AI dan aplikasi-aplikasi yang mereka sudah develop itu kita mulai arahkan ke arah cloud native. Nantinya itu akan sangat berdampak sangat baik bagi perusahaan itu sendiri, operasionalnya, sama nanti time delivery mereka. Itu salah satu keuntungan kalau smart port ini sudah mengadopsi yang namanya digitalisasi. Nah, di sini bisa dilihat ya, docking time-nya ini bisa dihemat turun jadi sampai 10%. Terus ada equipment utilisasinya naik sampai 50%. Karena ada fungsi AI di sana, jadi semua yang dilakukan ini kita tidak perlu lagi, mungkin presentasinya tetap dilakukan secara manual kecil, mungkin untuk penggunaan AI-nya akan lebih dimaksimalkan nantinya. Dan ini pun akan sangat aman untuk para operator di lapangan nanti. Ini salah satu digital transformasi lah ya yang bisa saya berikan contohnya di industri factory dan smart port.
Oke, di sini Huawei sendiri kita memiliki satu solusi nih terkait cloud. Nah, jadi kalau di Huawei kita menyebutnya sekarang ini adalah everything as a service. Jadi semua yang kita lakukan itu kita jadikan service. Nah, ini pasti banyak yang bertanyakan nih, apa sih maksudnya everything as a service ya? Jadi kita percaya ya dunia yang intelligent world ini kuncinya adalah transformasi digital, dan transformasi digital ini harus dilakukan dengan planning yang baik serta outputnya juga baik nantinya. Jadi nggak setengah-setengah dalam melakukan planning atau desain ke arah digitalisasi, tapi mungkin kita bisa buat planning secara garis besarnya, terus kita eksekusi barang-barang sehingga output yang dihasilkan untuk ke arah digital pun akan lebih baik. Nah, ini biasanya digitalisasi ini mereka sudah berpikir secara cloud native. Jadi nggak lagi secara tradisional atau konvensional. Nah, mungkin banyak yang nanya ini sebenarnya konvensional atau tradisional apaan sih? Nah, jadi mungkin untuk teman-teman sekalian, tradisional atau konvensional ini kita lebih pengertiannya lebih ke arah hardware ya. Jadi banyak perusahaan sekarang masih melakukan operational itu based on hardware yang mereka miliki. Dengan adanya keadaan seperti itu, biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki limit. Limit itu akan membatasi operasional mereka, bisnis mereka once dari hardware itu sudah hampir trafficnya sudah penuh lah ya. Karena untuk melakukan pembelanjaan di suatu perusahaan itu membutuhkan waktu, dan itu biasanya nggak sebentar. Nah, dengan adanya infrastructure as a service ini akan dapat memudahkan perusahaan nih untuk men-scaling infrastructure mereka. Jadi kita bisa mengakselerasikan infrastructure yang dibutuhkan oleh perusahaan ini around the world. Karena trennya cloud ini, apalagi cloud provider ini ya, internasional, mereka ini pasti memiliki banyak data center di seluruh dunia. Jadi nggak hanya di regional seperti Indonesia, tapi nantinya itu akan banyak data center yang mereka bisa gunakan. Contoh, sekarang mungkin cukup banyak perusahaan ya yang memiliki banyak branch office. Mungkin yang paling gampang adalah perusahaan logistik lah ya. Perusahaan logistik ini mungkin saat ini dia nggak hanya bermain di Indonesia, tapi mungkin di Singapura, di Malaysia, di Thailand, mungkin di Saudi Arabia, mereka melakukan bisnis mereka. Dan itu biasanya mereka harus melakukan pembelian hardware di masing-masing negara. Nah, tentunya sifat yang seperti ini kita masih menyebutnya konvensional atau traditional business, dan itu memiliki limitasi nanti di sisi mereka. Nah, dengan adanya infrastructure as a service, mereka bisa menggunakan infrastructure yang mereka butuhkan dari negara manapun. Nah, as long dari negara tersebut sudah memiliki data center cloud kita. Nah, mungkin untuk Huawei sendiri kita almost sudah mengcover sebagian besar lah ya, beberapa negara benua lah di dunia. Jadi kalau memang nantinya ada bisnis lintas negara atau lintas benua, itu masih kita bisa support secara services cloud-nya. Dan itu sangat memberikan experience yang sangat baik untuk mengengage customer mereka, sehingga market yang mereka targetkan pun akan lebih besar nantinya. Yang kedua adalah di sini kita bisa lihat ada teknologi as a service. Nah, teknologi as a service ini jadinya kita bisa meleverage teknologi itu ya, kita bisa men-scale up teknologi itu untuk menjadi sebuah inovasi dengan teknologi yang Huawei miliki. Nah, di sini salah satu tren teknologi yang lagi banyak diminati atau dibuat nih, diinovasikan, nah itu bisa dilihat adalah AI dan IoT. Nah, ini mungkin teman-teman yang join pada hari ini
juga sudah mulai banyak tahu terkait teknologi AI dan IoT ini. Nah, ini memang kalau kita bisa memaksimalkan fungsi AI dan IoT ini ke depannya, ini akan membawa dampak yang baik buat perusahaannya untuk sisi operasionalnya, sisi resource manajemennya, sisi bisnis mereka, procurement mereka. Karena yang tadinya dilakukan sifatnya manual dan membutuhkan waktu, dan mungkin ada resiko human error. Dengan adanya AI dan IoT ini, risiko-risiko itu lebih minim. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita sudah beralih bertransformasi ke arah digital. Nah, ini tentunya juga harapannya teknologi as a service ini bisa kita lebih galakan lagi nih, karena mungkin yang join pada hari ini kebanyakan masih muda ya, jadi passion untuk improve dari sisi teknologinya pun masih sangat kencang nih. Jadi harapannya nanti mungkin setelah session ini dari sisi teknologinya bisa dieksplor nanti. Oke, dan yang terakhir adalah expertise as a service. Nah, jadi expertise as a service ini di Huawei Cloud di saat ini kita berkolaborasi dengan banyak partner. Kita membuat ekosistem nih. Jadi kalau kita berbicara terkait cloud, itu akan sangat dekat kaitannya dengan ekosistem. Nah, ekosistem ini maksudnya apa sih? Nah, ekosistem di sini adalah maksudnya kita bekerja sama dengan partner-partner yang memang dia fokus dengan teknologi. Nah, partner-partner ini nanti memiliki solusi mereka sendiri nih. Biasanya contoh mungkin terkait big data atau face recognition atau object recognition atau maps gitu ya, kalau mereka ada capability itu. Nah, itu kita membuat ekosistem itu, kita kumpulkan banyak solusi dengan partner-partnernya, sehingga solusi-solusi ini nanti bisa kita bawa ke customer yang membutuhkan nantinya. Nah, harapannya dengan adanya ekosistem ini akan membuat digitalisasi ke arah transformasi ke arah digital itu kan lebih cepat, karena hampir semua solusi nantinya akan ada di ekosistem itu, sehingga customer bisa langsung pakai. Nah, itu salah satu keuntungan dari everything as a service. Jadi semuanya kita rangkul jadi satu, dari infrastrukturnya, dari teknologinya, sampai dari ekosistemnya. Oke, di sini mungkin ada gambaran dari data center yang saya sempat info tadi. Jadi one infrastructure, one experience. Nah, ini maksudnya adalah satu infrastructure, satu experience dengan experience yang sama. Nah, ini kita sudah tersebar di seluruh dunia, hampir di seluruh benua ya. Bisa dilihat, dan kabar baiknya untuk teman-teman sekalian di sini, dalam waktu beberapa bulan lagi Huawei Cloud di Indonesia kita akan memiliki data center nih di Jakarta, di Jabodetabek. Nah, ini tentunya Huawei di sini komit ya untuk membawa bisnis cloud ini di Indonesia. Jadi ini akan lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, di sini ada one infrastructure lagi and one experience. Nah, ini saya ada sedikit video ya yang bisa teman-teman tonton di sini. Jadi kita sharing terkait seamless media experience. Jadi ada video nih di sini. Nah, orang-orang ini tuh tersebar di beberapa negara. Nah, intinya mereka ini sedang bermain musik ya. Bermain musik direkam, terus diolah datanya di cloud, sehingga secara experience pun ini real time ya. Jadi bukan recording. Secara real time, sehingga pada saat mereka bermain musik, simponinya itu bisa dalam satu tone nantinya. Nah, di sini mungkin bisa dicek ya. Nanti coba saya play dulu.
Nah, ini tuh simponinya masih tetap terjaga ya, bisa kedengeran ya. Real time ini. Nah, jadi mereka main di waktu yang beda-beda di negara itu, tapi secara simponinya itu kan tetap sama. Nah, di sini pada aktivitas ini kita menggunakan service di cloud. Nah, jadi di Huawei Cloud itu kita ada yang namanya Spark RTC. Nah, itu akan mengcapture mereka ini audio atau videonya secara real time. Nah, nantinya ini akan membuat simponi itu lebih seirama. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan cloud nantinya. Secara experience kita bisa melakukan seamless. Oke. Next kita lanjut ke cloud native. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian nih mungkin udah ada yang berpengalaman dengan cloud native ya. Jadi saat ini memang banyak sekali sudah mulai banyak menggunakan cloud native. Nah, cloud native ini apa sih? Nah, mungkin for info aja, jadi cloud native adalah application yang secara native itu lahir di cloud. Jadi almost everything dari software, di aplikasi, dari pengolahan datanya mereka menggunakan cloud, dan ini sudah banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi ya. Nah, ini lebih cepat pengolahan datanya, dan dari sisi pengolahan datanya ini akan sangat bagus. Mereka biasanya untuk teman-teman yang sering menggunakan Kubernetes atau Docker atau container, ini biasanya tahu nih penggunaan cloud native ini, karena secara teknologi dia sekarang sudah banyak digunakan oleh banyak developer untuk penggunaan membangun aplikasi mereka di sini. Jadinya nanti mungkin untuk teman-teman next-nya kalau ingin mendevelop suatu aplikasi, ini sudah harus start dari cloud native. Nah, ini akan lebih mudah pengembangannya ke depannya untuk aplikasi yang kalian bangun nanti. Oke, nah di sini terkait masih teknologi as service, tapi kita lebih membahasnya terkait Huawei Cloud IoT. Nah, di Huawei Cloud sendiri kita memiliki service IoT nih. Nah, IoT ini mungkin banyak digunakan ya, mungkin dari sisi robotiknya atau kameranya atau drone pun kita sekarang bisa menjadikan edge sebagai IoT. Nah, ini nantinya juga akan membawa dampak yang bagus juga dari sisi mungkin untuk suatu industri, terus dari level access-nya, karena pada saat kita menggunakan solusi IoT ini, access-nya itu sangat mudah digunakan. Biasanya solusi-solusi IoT ini sudah terhubung dengan aplikasi, hanya terconnected dengan aplikasi. Nah, ini salah satu keuntungan kalau memang kita sudah mulai beralih ke arah digital. IoT ini salah satu yang saya info di awal tadi, salah satu teknologi yang paling banyak dilakukan pengembangannya saat ini. Nah, khususnya di manufacture ya, manufacture itu juga banyak digunakan, mungkin kayak smart power, smart water, itu biasanya menggunakan IoT nanti di situ. Oke, di sini ada lagi terkait efisiensi resource. Nah, salah satu benefit kalau memang dari kalian menggunakan cloud, nah di sini ada benefit secara resource efisiensinya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ini biasanya situasi saat ini dunia industri ataupun banyak perusahaan enterprise itu banyak mengalami tantangan ya. Yang pertama adalah dari resource across region. Jadi mereka membutuhkan banyak resource di banyak region. Contoh di Indonesia ini ya, khususnya kita kan negara kepulauan ya. Jadi secara bisnis pun biasanya perusahaan-perusahaannya tersebar
di provinsi-provinsi tersebut, khususnya di kota-kota besar, dan itu biasanya membutuhkan banyak research. Dan terus mereka biasanya di setiap region itu juga memiliki skenario solution yang berbeda-beda gitu ya. Solution ini berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan dengan habitat dari regional business mereka sendiri. Nah, terus multiple workloads yang biasanya di setiap provinsi beda-beda. Contoh mungkin di Jakarta secara workload itu akan jauh lebih besar dibandingkan di Jogja atau di Semarang gitu ya. Nah, itu salah satu tantangan yang dialami sekarang. Nah, dengan adanya digitalisasi ini kita bisa buat cloud ini secara terpusat nantinya. Jadi nggak perlu lagi pengurusannya secara region. Ini bisa kita lakukan secara terpusat. Contoh di public cloud gitu ya. Di public cloud everyone can access. Jadi mereka nggak perlu lagi biasanya memonitor setiap region gitu ya. Nah, ini infrastrukturnya udah ada di cloud. Mereka tim-tim IT-nya bisa langsung mengecek secara performance capability-nya, mungkin dari sisi traffic yang mereka terima saat ini, sehingga pada saat mereka menemukan lonjakan traffic, mereka nggak bingung tuh, karena sudah di-put di cloud. Mereka bisa melakukan scaling langsung. Nah, itu salah satu keuntungannya, dan kita membuat cloud infrastructure ini sebagai full stack intelligent. Nah, jadi dari end to end, dari public, terus kita ada solusi hybrid cloud sampai S cloud, itu kita bisa implementasikan ke sisi customer. Jadi bisa dibilang kalau dalam penggunaan cloud service ini kita bisa memaksimalkan kinerja cloud kita nanti. Dan itu tidak terbatas oleh waktu, karena kapan aja mungkin mau ditambahkan secara infrastruktur itu bisa, mau dikurangi secara pemakainya itu pun bisa. Jadi nggak seperti tradisional atau conventional mode, mereka terbatas pada hardware. Ini salah satu benefit cloud nantinya. Oke. Di sini ada di Huawei Cloud sendiri pun kita ada AI ya. Nah, nanti kan mungkin setelah saya ada rekan saya yang akan lebih banyak menjelaskan terkait AI ini. Jadi just for info aja, jadi di Huawei Cloud kita juga ada fungsi AI sendiri. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti mau mengeksplor ya terkait artificial intelligence, ini bisa juga nanti menghubungi teman-teman BISAI, itu juga nanti dari teman-teman BISAI juga bisa menjelaskan. Intinya di Huawei Cloud ini kita salah satu yang paling banyak digunakan untuk fungsi AI-nya adalah model arts ini. Nah, bisa dilihat di tengah-tengah ini. Model arts ini adalah salah satu fungsi AI yang Huawei Cloud miliki saat ini. Nah, ini contoh-contoh yang nantinya bisa digunakan nih, kayak image, kayak NLP, kayak OCR, kayak face. Nah, nanti mungkin oleh tim saya yang akan lebih fokus menjelaskan terkait ini. Intinya, kalau teman-teman sekalian mau mengeksplor kebutuhan AI ya, mungkin dari ada ide atau ada challenge gitu dari teman-temannya sekalian, atau disuruh untuk membuat solusi AI, nah ini bisa dieksplor juga nanti di Huawei Cloud kita. Oke, di sini masih seputar teknologi service. Nah, GaussDB. Nah, mungkin bisa dilihat ya, GaussDB Secure Efficient Enterprise Database on the Cloud. Nah, jadi di cloud ini pun kita ada database nih. Nah, di Huawei Cloud sendiri kita sudah membuat satu teknologi database. Nah, ini namanya GaussDB. Nah, jadi kita percaya di era intelligence ini, data merupakan satu yang paling penting ya. Jadi database ini cukup kritikal nih, karena pengolahan datanya akan dilakukan di database. Nah, kalau kita compare gitu ya dengan traditional database, nah ini
mereka nggak akan mudah untuk melakukan ekspansi capacity. Nah, beda halnya kalau database ini kita put gitu ya di cloud. Nah, di cloud ini yang seperti saya info itu sangat mudah dilakukan scaling. Expand pun itu kita sangat mudah. Jadi once kapasitinya sudah mau menyentuh threshold gitu ya, itu bisa kita lakukan ekspansi nanti. Nah, ini salah satu manfaatnya. Nah, terkait GhostDB pun Huawei sudah melakukan investing juga untuk GhostDB ini mungkin lebih dari 10 tahun ya. Jadi tim R&D kita melakukan banyak pengembangan untuk mendevelop GhostDB ini. Nanti dengan adanya GhostDB ini juga menjadi pilihan lagi untuk teman-teman sekalian kalau memang mau melakukan pengembangan dari sisi database. Nah, untuk GhostDB sendiri pun kita sudah dipakai banyak customer, mungkin kurang lebih 1.500 financial governments ya. Terus ada enterprise, ada internet, sama perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Nah, ini sudah juga banyak digunakan nih GhostDB ini. Nah, nantinya ini juga bisa dilakukan migrasi ya dari database yang existing, mungkin ada Oracle, ada MySQL, ada Teradata. Kalau memang sudah merasakan experience dari GhostDB dan memutuskan untuk migrasi, ini pun bisa. Jadi kita sangat mudah melakukan migrasi dari cloud to cloud ataupun dari on-prem ke cloud. Nah, ini yang salah satu dari concern pemakaian di cloud. Nah, berbicara tentang database tadi. Nah, sekarang kita akan lebih fokus terkait big data. Nah, big data ini biasanya sourcing itu dari database tadi. Nah, database itu biasanya kita pull di yang biasanya kita sebut adalah data lake. Nah, data lake ini adalah mungkin kita analoginya sebagai danau gitu ya. Nah, itu semua data kita put di data lake itu sehingga nanti bisa kita olah, kita maksimalkan pemakaiannya. Yang tadinya mungkin pengolahan database itu dilakukan butuh waktu lama gitu ya. Dan ini sekarang bisa kita efisiensikan. Kita nggak butuh waktu berjam-jam, tapi dengan adanya skenario pooling di data lake, kita bisa langsung olah data tersebut mungkin beberapa menit. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita mengadopsi yang namanya data lake ini. Nah, di Huawei Cloud, fungsi big data ini kita ada beberapa macam sebenarnya. Nah, salah satunya adalah Fusion Insight MRS ini. Nah, nantinya ini juga akan membantu teman-teman sekalian atau para developer atau para IT ya, engineer IT itu mendapatkan output data yang tepat dari penggunaan big data ini. Nah, ini biasa sangat berguna sekarang nih untuk menentukan arah perusahaan dengan menggunakan big data. Nah, nantinya mungkin untuk teman-teman yang ingin mengeksplor dari sisi big data, nah ini sudah mulai ini nih mencari-cari teknologi big data yang enak digunakan itu seperti apa. Nah, kalau di Huawei Cloud kita juga udah support. Nah, mungkin bisa dicoba juga terkait Fusion Insight MRS ini nantinya. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan juga terkait AI. Nah, ini hanya overview aja. Jadi salah satu fungsi AI ini kita sebutnya Optverse ya, AI. Jadi kita bisa implementasikan ini di port juga, jadi smart port. Nah, di sini dengan penggunaan Optverse AI Solver ini bisa dapat mengoptimalkan dari sisi planningnya, dari sisi scheduling kontainer atau kapalnya, terus ada user experience improvement-nya, sehingga secara bisnis pun kita bisa lebih mengoptimalkan sisi operasional mereka.
Nah, ininya nantinya pun cara bisnis cukup bagus nih. Seperti ini kurang lebih sama seperti yang smart pelabuhan tadi. Ini kita bisa lihat di sini nih. Tadi ada simulasi terkait portnya ya. Tianjin Port sudah menggunakan yang namanya First AI untuk operasional di lapangan mereka. Yang tadinya operasional ini dilakukan secara 24 jam operational plan-nya. Nah, sekarang hanya 10 menit. Jadi bisa dibayangkan ya, yang tadinya kita harus membuat planning dari awal sampai akhir gitu ya, dalam satu hari itu, dengan adanya teknologi AI ini, kita bisa mereduce plan itu hanya 10 menit. Nah, ini tentunya akan membawa dampak yang baik nih untuk untuk bisnis mereka juga. Oke, biasanya kalau kita sudah menggunakan cloud ya, kita biasa mendengar istilah serverless, no more fussing with details. Nah, jadi banyak perusahaan sekarang mereka sudah tidak mau lagi menggunakan ini ya, pusing adanya hardware lah. Nah, biasanya mereka sudah perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya mereka sudah beralih nih ke cloud. Nah, di sini bisa dilihat dan mungkin dari audio and video ini maksudnya contoh sekarang inilah ya yang paling kita sering temui adalah video application. Nah, itu hampir semua sekarang video application atau video OTT ini dia sudah running on. Jadi mereka nggak mau pusing terkait infrastruktur, mereka nggak mau pusing lagi terkait maintenance hardware yang mereka miliki. Nah, itu mereka sudah bisa langsung taruh di cloud. Ya, that's why kita menyebutnya adalah Huawei Cloud Serverless. Jadi kita nggak usah pusing lagi yang namanya server, cukup cloud provider tersebut yang nanti akan memaintain server-server tersebut. Secara data processing pun ini akan cukup bagus juga. Nah, karena ini secara requirement physical hardware yang terimplementasi di cloud ini cukup high spec. Nah, sehingga data processing yang dilakukan ini cukup cepat. Nah, terus kita bisa mengadopsi teknologi seperti IoT, AI application dan yang lainnya. Nah, ini tentunya membuat secara operasional, secara bisnis akan jauh lebih baik nantinya. Oke, di sini kebetulan mungkin hari ini yang join lebih banyak ini ya masih ekspor terkait development ya. Nah, di Huawei Cloud kita ada beberapa service juga yang bisa digunakan nih untuk application. Jadi kita ada Dev Cloud, ada DevSecOps, nantinya bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi ya, platform. Nah, ini biasanya kita nyebutnya sih one stop platform. Nah, jadi ini satu tapi bisa dieksplor untuk mendevelop banyak platform nantinya. Nah, ini tentunya juga akan berguna juga untuk teman-teman developer karena di cloud ini salah satu keuntungannya adalah kita membayar sesuai dengan yang kita pakai. Ya, mungkin kita biasa nyebutnya adalah pay per use ya. Jadi yang biasanya kita bayar bulanan gitu ya atau tahunan atau beberapa bulan, dengan adanya fungsi DevOps ini, nah karena secara billing mode pun di cloud ini sangat fleksibel, kita melakukannya pay per use. Nah, ini tentunya juga membawa efektif nih dan efisien juga dari sisi finance-nya. Karena kita bisa memaksimalkan kinerja development ini hanya sesuai dengan kebutuhannya aja nantinya. Oke, nah di sini ada satu yang menarik. Nah, mungkin teman-teman sekalian belakangan ini sering mendengar metaverse ya. Nah, di Huawei sendiri pun sudah pengembangan nih terkait metaverse ini. Jadi kalau kita nyebutnya sih Meta Studio. Nah, jadi kita bekerja sama dengan partner kita untuk membuat digital content ya,
di content production, di media industry. Jadi saat ini di Huawei sendiri pun kita sudah membuat metaverse versi kita sendiri nih. Sorry. Ini nama Yunseng nih. Nah, ini salah satu karakter metaverse yang metaverse yang kita buat dengan partner kita. Nah, ini biasanya fungsi-fungsi Meta Studio ini kita gunakan untuk virtual shooting atau post production atau human production yang biasanya nanti yang tadinya sifatnya on-site gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lakukan kita buat karakternya dulu, terus kita bisa buat virtual shooting atau virtual human production sehingga pada saat kita membuat satu ekosistem gitu ya di metaverse kita ada karakter kita sendiri nantinya. Nah ini cukup menarik nih untuk Meta Studio ini nantinya. Oke, yang ini adalah terkait cyberverse ya. Jadi mungkin ini saya bisa infokan ini sebagai teknologi visual recognition-nya Huawei ini. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian sekarang eranya tuh sudah mulai lebih sangat digital lah ya. Nah, di Cina sendiri pun contoh misalkan bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi pada saat mereka mencari apartemen gitu ya, yang tadinya kita harus ke lobby dulu gitu ya, nanya apartemen ini mungkin apartemen saya ini di nomor sekian gitu ya, itu bisa diinfokan via operator. Nah tapi dengan adanya VR ini apartemen tersebut itu bisa buat inilah flag atau address sendiri. Nah ini contoh di sini pada saat kita membuat VR untuk apartemen tertentu, kita tinggal menggunakan handphone kita gitu ya, kita sorot ke apartemen tersebut sehingga di apartemen tersebut ada alamatnya nanti. Nah itu salah satu keuntungan kalau kita bisa mengeksplor AR ini. Nah itu bisa sangat berguna. Contoh juga kalau di jalan gitu ya. Sekarang kita nggak tahu alamat, mungkin kantor-kantor sekarang sudah memiliki address virtual mereka sendiri. Jadinya kita tinggal menggunakan handphone, kita mengaktifkan fungsi virtual recognition-nya, jadi bisa kita gunakan. Ini salah satu keunggulan kalau kita sudah beralih ke arah digital nih. Jadi emang semuanya sudah mulai beralih ke sana sih. Oke, di sini ada satu video yang saya akan setel lagi. Jadi ini adalah salah satu customer existing-nya Huawei Cloud nih, GNT Express. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya GNT Express ini. Nah, ini mereka sudah menggunakan Huawei Cloud start from small sampai besar nih. Oke, saya setel ya. Oops, sorry. Saya kayaknya harus keluar dulu. Masih bisa kelihatan page saya? Kelihatan Pak. Oke, saya setel dari sini aja ya. Nah, ini jadi bisnis mereka tuh sempat down di COVID kemarin. Nah, tapi suaranya Pak. Nggak ke ini Pak. Suaranya Pak Surya. Ada suaranya? Tidak ada suaranya Pak, ternyata Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh, oke. Wait. Bentar ya. Wait.
Oke. Udah bisa kedengar suaranya? Sebentar Pak, sebenarnya belum Pak, yang ini Pak. Oke. Apakah ada ini nggak Pak, link dari YouTube mungkin untuk bisa di-upload di sini Pak, di Enggak, mungkin fitur dari ini? teksnya aja ya. Oke, Bisa dicek dari teksnya. oke, siap. Jadi di COVID kemarin tuh banyak pengurangan ya. Banyak PHK gitu. Oke. Jadi itu gambaran ya. Jadi pas pandemi kemarin banyak orang di PHK, semuanya sudah switch ke arah online, dan tentunya di sini GNT pun karena dia sudah memakai cloud ya, mereka sangat siap untuk situasi apapun. Contoh pada saat traffic pembelanjaan mereka tinggi gitu, nah mereka bisa melakukan scaling ke arah cloud. Nah itu sangat 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 berguna lah ya untuk situasi tertentu kalau emang menggunakan cloud. Oke, di sini saya mau menginfokan juga terkait Huawei Cloud nih. Jadi untuk teman-teman sekalian, saat ini Huawei Cloud sudah menempati posisi nomor 2 nih di China. Kita cukup cepat secara growth-nya, dan nomor 5 di dunia. Nah, kita saat ini menyandang the fastest growing mainstream cloud. Jadi dengan waktu yang cukup singkat gitu ya, kita sudah bisa menempati posisi nomor 2 di China dan nomor 5 di dunia. Nah, saat ini kita sudah memiliki banyak customer juga, bisa dilihat di sini 220 financial customer. Mungkin untuk di China sendiri kita udah lebih dari 600 China government, dan kita sudah support dengan SAP on cloud ya. Di Indonesia pun kita sudah memiliki banyak customer yang sudah menggunakan SAP on Huawei Cloud, dan kita juga sudah tersebar seperti yang saya info tadi, secara data center itu sudah tersebar di 27 negara. Nah, dengan pengalaman yang Huawei miliki kurang lebih dari 30 tahun, kita memiliki banyak expert
di berbagai macam industri ya, sehingga kita bisa memberikan solusi lah kepada customer kita. Oke, saat ini Huawei Cloud juga memiliki program yang untuk developer. Nah, kita di tahun ini kita menginvestasikan 100 juta USD untuk program ini yang nantinya juga targetnya tuh untuk 10 juta developers. Nah, ini nantinya akan sangat berguna juga untuk teman-teman developer. Oke, yang terakhir kita mencoba membangun cloud foundation ya untuk dunia yang lebih intelijen. Nantinya semuanya sudah terconnecting, jadi kita nggak perlu lagi khawatir terkait kebutuhan infrastruktur kita. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, itu ada yang nanya dulu di chat, Pak. Oh, wait. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Naufal Musafar ya. Jadi Naufal ini bertanya nih, apa saja yang harus diketahui sebelum kita bertransformasi menjadi cloud service di masa era Society 5.0 ini. Terus cara kinerja dari sistem pengembangan cloud service di Huawei Indonesia itu bagaimana ya, Mas? Oke. Yang pertama, yang perlu diketahui sebelum kita bertransformasi menjadi cloud service. Nah, tentunya suatu perusahaan itu mereka harus menganalisa terlebih dahulu ya kebutuhan teknologi mereka. Nah, biasanya yang sifatnya konvensional atau tradisional dari pengalaman saya itu mereka akan mulai melakukan analisa dari sisi efektifnya, dari sisi budget ya. Ini untuk operation and maintenance seperti apa, untuk pengembangan hardware ke depannya itu akan seperti apa, untuk solusi-solusinya ke depan, tren ke depannya itu apakah on-prem atau hardware ini akan masih tetap menjadi prioritas atau memang kita harus sudah mulai beralih ke cloud. Nah, ini biasanya menjadi dasar atau landasan suatu perusahaan ya, mereka melakukan transformasi ke arah digital. Nah, biasanya kalau mereka sudah memutuskan, kita harus moving ke cloud ya, mereka biasanya starting from small. Nah, biasanya mereka melakukan perubahan itu dari hal kecil. Nah, contoh misalkan dari hal-hal yang tidak non-core lah ya, tidak prioritas. Once itu sudah mereka lakukan dan mereka bisa melaksanakan, melihat experience-nya, mereka bisa mulai tuh satu persatu dari sistem atau service mereka pindahkan ke arah cloud. Nah, nantinya once mereka sudah memiliki ekosistem di cloud, itu akan sangat mudah dalam pengontrolan ya dan dalam monitoringnya. Itu terjadi dalam mungkin seperti case yang saya share tadi di JNT. Nah, JNT itu salah satu mereka bertransformasi ke arah digital memang keadaan yang tidak kalau mereka memakai hardware, mereka memiliki limitasi tuh. Sedangkan trennya logistik e-commerce itu cukup ini ya, cukup cepat. Jadi kalau mereka nggak mengadopsi cloud ini hanya sebatas hardware, nah itu akan menjadi kendala mereka nantinya. Nah, itu salah satu yang perlu kita highlight. Nah, yang kedua, cara kinerja sistem pengembangan cloud service di Huawei. Oke, di Huawei sendiri seperti yang saya info, kita di tahun ini kita akan launching data center kita di Indonesia di Q3. Nantinya teman-teman juga bisa menikmati cloud service ini di Indonesia. Nah, kalau di Huawei sendiri dari sisi cloud-nya kita sudah bisa mensupport, mungkin untuk teman-teman sekalian yang join pada hari ini, untuk cloud sebenarnya kita ada 3 tipe. Yang pertama mungkin lebih familiar ya, IaaS ya.
infrastructure as a service. Nah, jadi segala kebutuhan infrastructure gitu ya, dari computing, dari storage, dari network, dari database. Nah, itu sudah bisa kita provide lah. Nah, yang kedua adalah SaaS, solution as a software as a service. Nah, itu nantinya juga bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian kalau memang ada kebutuhan itu. Dan terakhir adalah PaaS, platform as a service. Nah, itu kita dari Huawei Cloud kita juga sudah bisa memprovide service-service seperti itu. Jadi service-service di Huawei Cloud nantinya juga bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Begitu. Gimana, Mas Noval? Kira-kira sudah clear? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Oke, Mas Patrick silakan. Oke, boleh bertanya Pak. Ya, silakan, Mas Patrick. Saya ingin bertanya, cuma ini agak beda sedikit. Jadi ingin bertanya gini, apakah Bapak tahu kayak Google Drive itu apakah itu termasuk cloud native Kak? Karena Google Drive itu kan ya model delivery-nya itu kan dari cloud Pak, bukan dari komputer kita masing-masing gitu kan. Okay. Nah, dan apakah ada equivalensinya di Huawei Cloud? Jika karena penyimpanan saya penuh gitu, saya ingin cari ke tempat lain gitu kan. Nah, siapa tahu dari Huawei Cloud itu kan sebagai cloud service menyediakan gitu kan. Ya, itu dari saya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Mas Patrick. Cukup menarik. Jadi Google Drive ini termasuk cloud native atau tidak? Nah, ini Google Cloud ini sebenarnya bukan cloud native ya, tapi servisnya udah emang menggunakan cloud. Jadi servis yang digunakan itu memang sudah salah satu servis di cloud. Nah, kalau kita berbicara cloud native gitu ya, itu kita berbicara tentang development biasanya. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi itu emang sudah di-develop bukan lagi di hardware, biasanya udah menggunakan container base. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai cloud native. Nah, tapi Google Drive ini memang mereka udah bawaannya si cloud sih. Jadi kita bisa sebut sebagai inilah ya objek. Nah, nanti objek-objek itu even itu mungkin teks atau email atau foto atau video itu bisa kita bisa put ke dalam Google Drive ini. Nah, di Huawei Cloud sendiri kita ada, tapi kita bekerja sama dengan partner nih. Nah, di sini kita bekerja sama dengan partner seperti yang saya infokan tadi, kita membuat ekosistem gitu ya, Mas Patrick. Jadi partner kita ini memang fokus dalam pengembangan software atau solusi tertentu. Dan itu mereka membuat serupa dengan G Drive, nah, itu nanti bisa dipakai. Nah, seperti itu, Mas Patrick. Baik Pak, jadi dari Huawei sendiri kayak ini ya sebagai infrastruktur providernya gitu ya Pak ya? Yes, betul. Jadi nantinya kalau memang Mas Patrick ya ada solusi juga terkait yang similar dengan Google Drive, karya anak bangsa gitu ya. Nah, itu bisa digunakan juga tuh develop on Huawei Cloud. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Patrick pertanyaannya juga ya. Ini pada yang recent Pak dari sama M Isa, boleh? Oke. On ya. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya saya mau tanya Kak, ini kan secara cloud service itu mempermudah sama membuat segalanya lebih efisien ya Kak. Betul. Nah, ini kira-kira ancaman paling besar buat cloud service ke depannya itu apa Kak kira-kira? Ancaman sama apa ya? Kayak celah dari cloud service kira-kira ke depannya itu apa ya kira-kira? Oke, ini cukup menarik ya, celah atau ancaman ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang digital, hal yang paling jadi concern mungkin pertama adalah dari sisi security ya. Nah, di sini pun
tiap harinya tim cloud manapun ya, dia akan sangat fokus terkait security. Nah, karena ini akan berdampak juga pada data yang akan di-store. Nah, kebutuhan biasanya terkait security ini karena adanya cyber attack ya, itu biasanya mereka harus lebih more advance nih. Nah, kita biasanya untuk mensiasati cyber attack ini atau masalah security ini, kita juga berkolaborasi dengan partner-partner yang memang fokus terkait cyber attack. Nah, nantinya dengan adanya resiko ini, kita bisa juga mengikuti nih. Oke, karena kemungkinan besar dengan adanya pengembangan cloud ke depannya lebih masif gitu ya. Tentunya dari sisi security pun kita harus tetap maintain. Nah, gimana caranya? Ya pertama dari cloud service sendiri pun kita ada fungsi security. Nah, yang kedua kita bisa bekerja sama dengan partner-partner itu, dengan partner solution kita, dengan partner teknologi kita untuk mengimplementasikan solusi security mereka on Huawei Cloud. Nah, itu nantinya juga membuat satu ekosistem yang bagus ya, even dari sisi partnership ataupun customership nantinya. Itu salah satu tantangan terbesar kalau kita sudah mulai beralih ke arah digital. Tapi nggak usah terlalu khawatir karena tantangan itu pun biasanya diimbangi dengan solusi. Jadi kita bisa mensolusikannya dengan security software. Gitu. Jelas? Terima kasih Kak. Oke, siap. Makasih. Oke, baik. Barangkali ada yang teman-teman yang ingin bertanya kembali, silakan ya, bisa menyalakan mic-nya, lalu bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Itu. Boleh dipersilakan untuk menanyakan mengenai bisnis juga, terus terkait cloud service dan lain sebagainya. Oke, apakah ada lagi? Baik, mungkin ke yang kolom public chat lagi Pak, kira-kira. Di sini ada Muhammad Furqon Pak. Oke, wait. Saya cek dulu ya. Muhammad Furqon, oke. Oke, menarik nih ya. Oke, Mas Muhammad Furqon. Jadi kalau kita berbicara tentang Huawei ya, kita di Indonesia pun kita sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita sudah eksis di Indonesia itu kurang lebih lebih dari 20 tahun lah. Dan itu kita sudah biasanya untuk menjalin suatu bisnis, kita harus membangun komitmen dan trust biasanya di sisi customer kita. Nah, landasan ini biasanya yang kita bawa ke customer baru kita di Indonesia. Nah, contoh misalnya untuk teman-teman sekalian ya, yang belum tahu, Huawei sendiri pun kita sudah banyak berkolaborasi dengan khususnya di ini ya, perusahaan-perusahaan telco seperti Telkomsel, Indosat, XL, Hutch gitu, Tri. Nah, itu kita sudah berkolaborasi sejak lama. Jadi secara trust-nya pun, servisnya pun kita sangat sangat mendapatkan pengakuan dari mereka. Baik itu di enterprise ataupun government ataupun BUMN, itu kita juga sudah support, kita sudah mendapatkan kepercayaan dari customer kita. Jadi biasanya untuk membangun kepercayaan ini kita biasanya mengedepankan customer centric ya. Jadi saya sedikit sharing juga, customer centric ini apa sih maksudnya? Nah, customer centric maksudnya kita selalu melihat pain point ini, kebutuhan ini dari customer overview. Nah, jadi kita harus bisa mensolusikan apa-apa yang memang menjadi concern dari customer. Nah, itu salah satu kita membangun kepercayaan ya kepada customer kita di Indonesia. Nah, bagaimana memfasilitasi usaha yang baru nih? Nah, bagaimana Huawei memfasilitasi usaha yang baru? Nah, tentunya kita di sini kita ada ekosistemnya. Nantinya di sana kita bisa tahu juga ya kebutuhan-kebutuhan yang memang, contoh misalkan ada satu perusahaan baru gitu ya, membutuhkan satu cloud gitu, dan kebutuhan itu mereka
diskusikan terlebih dahulu, contoh dengan BISAI gitu ya sebagai partnernya Huawei. Nah, mungkin dari situ kita bisa lebih mengeksplor nih kebutuhannya, sehingga kita bisa memberikan output yang tepat nanti untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Biasanya di tahap-tahap awal itu banyak perusahaan yang sedikit bingung lah ya, perpindahan dari yang sifatnya tradisional ke arah cloud. Itu sih yang bisa saya info. Sudah clear Mas Furkon? Bagaimana Mas Furkan, silakan untuk ditanggapi kembali atau udah cukup? Oke. Sudah cukup ya. Oke. Ini ada Mas Patrick lagi ya. Ya. Apakah mahasiswa bisa menggunakan Huawei Cloud secara free? Nah, ini nanti bisa dikolaborasikan nih sama tim BISAI ya, Mas Patrick. Kita harus discuss dulu nih kayaknya sama tim BISAI. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, karena estimasinya kita 30 menit ya untuk sesi tanya jawab, Pak. Yes, betul. Ya. Oke. Teman-teman, nanti juga kita akan ada sesi ini ya, dokumentasi. Mungkin teman-teman untuk mempersiapkan webcamnya untuk menyalakan. Nanti kita akan foto bersama. Izin ini Pak ya, kita foto bersama Pak ya untuk dokumentasi. Oke, siap. Oke, sambil menunggu pertanyaan juga Pak, teman-teman silakan jika ingin dibantu untuk menyalakan webcamnya agar nanti sesi dokumentasi bisa semuanya. Ya. Biasanya kalau kita discuss terkait digitalnya, teman-teman yang masih muda agak galak nih diskusinya. Lebih banyak betul. Penasarannya. Iya betul. Pak. Ya. Pak Patrick, Mas Patrick, silakan. Nggak, maksudnya kalau yang mau nanya lagi itu, saya nggak apa-apa kalau nggak di ini pertanyaannya. Saya pengen nanya lagi sebenarnya Pak. Cuman agak ini aja sih, agak aneh aja gitu pertanyaannya. Kayak mungkin mengenai Huawei-nya gitu Pak. Jadi kan kita udah tahu sudah ada beberapa pemain cloud itu yang di pasar gitu kan Pak. Okay. Seperti AWS, Google, Microsoft, Alibaba gitu kan Pak. Yep. Nah kita tahu kalau kayak AWS itu kan dia kayak pionir gitu, yang pertama dia punya kayak apa advantage-nya gitu adalah apalagi dia kan juga dimiliki Amazon kan, jadi dia ada ibaratnya kayak punya advantage, kayak dia tahu siap user itu apa namanya konsumen pengen beli apa, jadi bisa punya keuntungan. Dan juga kayak Google itu kan dia punya kayak search engine-nya gitu kan, dan beberapa produknya itu yang dipakai sama semua orang, jadi mereka di Google itu bisa tahu apa yang user cari gitu kan. Dan juga ada juga kayak seperti contohnya tuh ada Microsoft, dan ya, nah dia tuh mungkin marketnya beda lagi, dia mungkin lebih ke enterprise software gitu kan. Nah beberapa software dia kayak dipakai sama perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu, jadi dia punya pasar sendiri gitu. Nah untuk Huawei ini apa yang dimiliki oleh Huawei ini yang bisa digunakan gitu untuk bersaing gitu dengan mereka, dengan pemain cloud ini? Oke, makasih ya Mas Patrick, ini pertanyaan yang bagus banget ya menurut saya. Advantage kalau kita bandingkan dengan cloud provider lain ya. Nah, di sini mungkin di awal ini saya mau menjelaskan nih. Jadi sebenarnya untuk ekosistem cloud ini di dunia ya saat ini akan terbagi menjadi dua nih. Jadi ada Western sama Eastern. Biasanya kalau Western itu antara AWS, Google lah ya. Dan Eastern itu either itu Huawei atau Alina. Biasanya saat ini kalau Huawei udah nyemplung ya, kalau bisa saya info ke satu teknologi, dia biasanya akan mentargetkan nomor satu. Nah, jadi kita tinggal waktu aja sebenarnya. Nah, salah satu advantage-nya apa? Nah,
Kalau kita buka lagi terkait AWS gitu ya sama Google, sebenarnya basic perusahaan mereka pertama mungkin untuk Amazon itu lebih ke e-commerce awalnya. Nah, dia mulai melihat data itu penting, that's why mereka main ke arah cloud. Nah, kalau kita lihat ke Google, mereka adalah kita nyebutnya sih perusahaan internet ya. Memang mereka fokus terkait behavior dari penggunanya, sehingga mereka bisa menstrategikan solusi-solusi mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang Huawei, kita berbicara tentang ICT nih. ICT ini kita sudah cukup berpengalaman lebih dari 30 tahun. Jadi kita banyak solusi terkait infrastruktur, dari solusi industrinya sendiri, terus dari tools atau software-nya sendiri. Nah, kita itu juga memiliki advantage di bidangnya. Nah, kalau kita compare sebenarnya advantage-nya Huawei saat ini adalah kita mulai fokus dalam pengembangan AI. Nah, salah satu keunggulan yang Huawei miliki saat ini adalah AI. Mungkin saya bisa bilang semua teknologi yang Huawei miliki saat ini ya, even dari hardware itu mungkin storage, network, core network-nya, BTS-nya, itu sudah memiliki kemampuan AI. Dari hardware sendiri pun kita udah ada chipnya sendiri tuh untuk AI. Kita tidak lagi dependensi dengan perusahaan lain. Nah, jadi secara mandiri dari hulu sampai ke hilir, nah Huawei itu sudah memproduksi hardware-nya sendiri. Jadi contoh misalnya kalau kita compare ya sama yang lain, mungkin di cloud provider lain secara hardware-nya mereka masih belang-belang tuh. Mungkin ada yang brand A, brand B, brand C, brand D gitu ya. Tapi di Huawei Cloud sendiri kita sudah secara mandiri menggunakan brandnya Huawei sendiri. Jadi dari networknya, dari storage-nya, servernya itu udah menggunakan Huawei brand sendiri. Nah, advantage-nya itu yang saya info tadi. Salah satu advantage-nya adalah AI. Yang kedua adalah kita cukup berpengalaman di bidang ICT ya. Karena ini kan kalau kita berbicara tentang cloud, kemudian itu kita berbicara tentang infrastructure sama solution ya. Itu salah satu advantage yang memang Huawei fokus sudah dari lama terkait itu. Gitu, Mas Patrick. Oke, baik Pak. Jadi tadi yang Bapak bilang awalnya itu dia ICT gitu ya, Huawei ya. Betul. Sama dia ingin kayak semuanya itu udah ya lumayan udah mandiri gitu hitungannya Huawei. Betul. Dan juga dia sekarang fokusnya lagi di bidang AI gitu Pak. Yes, betul. Jadi kita udah expert lebih dari 30 tahun lah ya di ICT industry. Ya, baik. Makasih Pak jawabannya. Oke, Mas Patrick. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ini pertanyaan dulu Pak dari Dimas mungkin Pak di kolom public chat. Oke, coba saya cek. Oke. Oke, Dimas, pertanyaannya ini mungkin nanti karena di sini kan BISAI juga sebagai partnernya Huawei Cloud ya. Jadi biasanya kita membuat ekosistem nih. Ekosistem mungkin dari sisi resellingnya, dari sisi consultingnya, dari sisi solutionnya. Nah, terkait consulting ini nanti juga bisa didiskusikan nih oleh teman-teman BISAI. Contoh misalkan ada UMKM A gitu ya, UMKM-nya Dimas gitu, mau mulai beralih ke cloud gitu. Terus di awal-awal ini perlu diskusi nih terkait solutionnya. Nah, itu bisa menghubungi teman-teman dari BISAI nanti, karena teman-teman BISAI juga secara basic cloud-nya mereka juga sudah ini kok udah certified, ada yang certified juga dengan Huawei Cloud. Nah, kalau memang kebutuhannya lebih deep lagi, nah itu bisa kita libatkan nanti dari sisi prinsipalnya. Gitu, Dimas. Oke. Mungkin bisa dicukupkan dulu Pak untuk jawabannya. Kita ke sesi dokumentasi dulu ya Pak ya. Oke.
Oke, baik. Teman-teman, silakan untuk mencoba menyalakan webcam-nya untuk sesi dokumentasi kita ya. Oke, saya juga proses ini ya untuk membuka webcam. Boleh teman-teman yang lainnya juga dibantu untuk menyalakan webcam-nya. Silakan, kita tunggu 1 menit lagi ya Pak ya untuk Ya. proses Anika. Oke, sepertinya ini ya. Oke, ada lagi teman-teman. Bisa menyalakan webcam-nya lagi. Ada bug ya Pak? Iya Pak. Oke, cukup. Baik, karena kelihatannya ada kendala, mungkin dicukupkan saja mungkin Pak Sule ya. Mungkin halo, suara dengar. Ya. Oke, mungkin ada kalimat ini Pak motivasi untuk saya untuk dari Pak Sule ya terkait cloud service. Oke. Kalau motivasi mungkin untuk teman-teman ya, karena kan yang diinfokan dari teman-teman BSI yang join pada hari ini kebanyakan adalah teman-teman mahasiswa ya. Ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa perjalanannya masih cukup panjang dan masih banyak yang bisa dieksplorasi. Mungkin di kedepannya itu akan menjadi tantangan buat kalian ya di era digital. Jadi jangan patah semangat terkait eksplorasi individu kalian, khususnya di era digital ya. Dan cloud ini menjadi pilihan juga untuk teman-teman di sini untuk mengeksplor, karena once kalian sudah mengetahui cloud ini secara baik, itu akan banyak manfaatnya buat kalian secara pribadi ataupun secara karir kalian nantinya. Oke, terima kasih Pak Surya atas kata motivasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran dan kesempatannya untuk menyampaikan dan sharing ke kami terkait cloud service juga Pak, terutama dari produknya Huawei Pak, sangat menarik banget Pak. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tepat waktu dari pukul 10.30.
dan sampai bertanya juga ya tadi beberapa. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak dan Oke, semuanya. terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih Oke. Terima Ibrahim kasih Pak. atas waktunya. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. selamat siang. Sehat-sehat selalu ya.